Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gula Darah Normal 65 Channel. Moto pengendalian diabetes: tanpa nasi, tanpa tepung, tanpa gula, tanpa obat, dan tanpa diabetes. Tema kali ini adalah mengenal diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Apa saja tipe diabetes yang ada? Terdapat 4 tipe diabetes yang perlu Anda ketahui. Namun saat ini akan membahas tentang diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Tujuannya adalah agar kita dapat memahami penyebab, perbedaan, cara pengendalian diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Sebelumnya yang perlu diperhatikan adalah istilah-istilah sebagai berikut. Yang pertama, pankreas. Apa itu pankreas? Pankreas adalah organ yang terletak di bagian atas rongga perut, tepatnya di belakang lambung, dan salah satu bagian dari pankreas ada yang disebut dengan sel beta pankreas. Nah, sel beta pankreas berfungsi memproduksi hormon insulin. Sekali lagi, sel beta pankreas berfungsi memproduksi hormon insulin. Nah, yang kedua, apa itu hormon insulin? Hormon insulin atau disebut insulin berfungsi mengatur atau mengangkut gula atau glukosa dari darah ke sel tubuh, termasuk ke otot dan liver. Untuk apa diangkut ke sel otot dan liver? Untuk dijadikan sebagai energi. Nah, yang ketiga ada istilah resistensi insulin. Sel tubuh termasuk otot dan liver menolak kehadiran insulin yang mengangkut glukosa atau gula dari darah. Jadi resistensi insulin adalah ditolaknya hormon insulin oleh sel tubuh yang mengangkut gula atau glukosa dari darah, sehingga glukosa atau gula menumpuk di dalam darah. Yang terjadi adalah lonjakan gula darah atau kadar gula darah naik atau tinggi. Itu yang disebut dengan diabetes. Sekarang, apa itu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2? Yang pertama, diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 adalah penyakit autoimun kronis yang terjadi ketika beta pankreas kurang atau sama sekali tidak mampu memproduksi hormon insulin. Padahal hormon insulin dibutuhkan untuk mengatur gula darah atau menormalkan gula darah dengan cara mengangkutnya gula atau glukosa dari darah ke sel tubuh untuk dijadikan atau diubah menjadi energi. Umumnya diabetes tipe 1 terjadi dan ditemukan pada anak-anak, remaja, atau dewasa muda, walaupun memang bisa terjadi juga pada usia berapapun. Diabetes tipe 1 disebabkan oleh sistem autoimun tubuh yang seharusnya
imun tubuh bisa melawan patogen atau bibit penyakit, sekarang keliru. Yang terjadi adalah bibit penyakit atau patogen menyerang sel beta pankreas. Nah, sehingga sel beta pankreasnya rusak. Ingat, sel beta pankreas berfungsi memproduksi insulin. Kerusakan sel beta pankreas bisa terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama ada faktor genetik. Yang kedua, terjadinya infeksi virus. Yang ketiga, konsumsi obat-obatan tertentu. Dan yang berikutnya disebabkan oleh pengaruh gluten. Orang yang memiliki riwayat keluarga dan mengidap diabetes tipe 1, berisiko tinggi terkena penyakit diabetes tipe 1. Penderita diabetes tipe 1 memerlukan terapi insulin seumur hidup, yaitu untuk mengendalikan gula darah agar selalu dalam keadaan normal. Beberapa faktor risiko terjadinya diabetes tipe 1. Yang pertama, faktor genetik. Seseorang dengan riwayat keluarga inti mengidap penyakit diabetes tipe 1 lebih berisiko mengalami penyakit serupa. Hal ini berkaitan dengan mutasi gen HLA yang menghasilkan protein untuk sistem kekebalan tubuh. Namun, tidak semua orang tua dapat menurunkan penyakit diabetes tipe 1 kepada keturunannya. Yang kedua, faktor geografi. Orang yang tinggal di daerah yang jauh dari garis khatulistiwa seperti Finlandia dan Sardinia paling banyak terkena diabetes tipe 1. Hal ini disebabkan karena kurangnya vitamin D yang bisa didapatkan dari sinar matahari, sehingga akhirnya memicu penyakit autoimun. Yang ketiga, faktor usia. Penyakit diabetes tipe 1 paling banyak terdeteksi pada anak-anak usia 4-7 tahun, kemudian pada anak-anak usia 10-14 tahun. Saya jelaskan sekali lagi bahwa penyebab diabetes tipe 1 adalah ketidakmampuan sel beta pankreas di dalam memproduksi hormon insulin. Padahal hormon insulin berfungsi mengangkut gula atau glukosa dari darah ke sel tubuh. Jika hormon insulin tidak diproduksi, berarti gula atau glukosa akan tetap menumpuk di dalam darah, sehingga gula darah menjadi naik atau tinggi. Yang kedua adalah diabetes tipe 2. Jenis diabetes tipe 2 lebih umum terjadi dibandingkan dengan diabetes tipe 1. Lebih banyak orang yang menderita diabetes tipe 2 dibandingkan dengan orang yang menderita diabetes tipe 1. Secara umum, diabetes tipe 2 dapat menyerang siapa saja pada semua kalangan usia. Namun, diabetes tipe 2 biasanya lebih mungkin terjadi pada orang dewasa dan lansia karena faktor gaya hidup yang tidak sehat seperti kurang gerak dan kelebihan berat badan
atau obesitas. Nah, gaya hidup yang tak sehat menyebabkan sel-sel tubuh kebal atau kurang sensitif di dalam merespon insulin. Nah, kondisi ini disebut dengan resistensi insulin. Jadi, resistensi insulin adalah menolaknya sel tubuh saat insulin membawa gula atau glukosa ke sel tubuh. Apa akibatnya? Akibatnya adalah sel-sel tubuh tidak dapat memproses gula atau glukosa menjadi energi, dan glukosa atau gulanya tetap menumpuk di dalam darah. Untuk mengatasi gejala diabetes tipe 2, pasien perlu menjalani pola hidup sehat diabetes, seperti mengatur pola makan dan memperbanyak aktivitas fisik. Namun, dokter juga mungkin akan memberikan obat diabetes untuk menurunkan kadar gula darah dalam perawatan diabetes tipe 2. Perlu saya tekankan bahwa perbedaan pengendalian gula darah pada diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Diabetes tipe 1 pengendaliannya harus dengan suntik insulin, dan diabetes tipe 2 bisa dengan obat atau bahkan bisa tanpa obat dengan cara melakukan pola hidup sehat diabetes. Nah, sekarang apa penyebab diabetes tipe 2? Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap perkembangan diabetes tipe 2. Yang pertama adalah obesitas. Kelebihan berat badan atau obesitas adalah faktor risiko utama dalam pengembangan diabetes tipe 2. Mengapa demikian? Karena lemak tubuh yang berlebih dapat mengganggu kerja insulin dalam tubuh. Yang kedua, gaya hidup tidak sehat. Pola makan yang tidak sehat, konsumsi makanan tinggi gula, kurangnya aktivitas fisik, dan kebiasaan merokok dapat meningkatkan risiko seseorang mengidap penyakit diabetes tipe 2. Dan yang ketiga adalah faktor usia. Risiko diabetes mellitus tipe 2 meningkat seiring bertambahnya usia. Oleh karena itu, banyak orang yang mengidap penyakit diabetes tipe 2 di atas umur 40 tahun. Walaupun ada di antaranya sebelum umur 40 tahun sudah mengidap diabetes tipe 2. Itu yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.